Halo guys, gimana kabarnya kalian untuk hari ini? Sehat-sehat saja kan? Yang lagi dapat masalah semoga cepat selesai masalahnya. Dan bagi kalian semua semoga diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dalam rezeki yang kalian terima. Nah guys, pada episode kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita kriminal dari sepasang suami istri. Sepasang ya, berarti itu couple-an. Dan sudah banyak sepasang kriminal. Seperti kalau zaman dulu yang terkenal tuh Bonnie and Clyde. Nah kalau di band di dunia permusikan, Sid and Nancy. Pokoknya mereka tuh pasangan brutal. Nah di tahun 70-an sampai tahun 80-an, nah ada tuh sepasang suami istri yang bernama Gerald and Charlene Gallego. Mereka adalah pasangan pembunuh berantai yang terkenal di Amerika Serikat pada akhir 1970-an sampai awal 1980-an. Kisah mereka tuh penuh dengan kekejaman dan manipulasi, menjadikannya salah satu pasangan pembunuh paling kejam dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Wow, Bonnie and Clyde kalah ya. Nah guys, sebelum masuk ke ceritanya nih, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah rutin mendengarkan WSS Masa Bercerita dari awal sampai akhir. Bagi yang baru mendengarkan, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Jadi begini ceritanya guys. Gerald Armand Gallego lahir pada tanggal 17 Juli 1946. Di Sacramento, California, Amerika Serikat. Ibunya adalah seorang pekerja seks, sementara ayahnya adalah seorang penjahat karena membunuh seorang polisi saat akan melarikan diri dari penjara. Dan pada tahun 1955, dia menjadi orang pertama yang dieksekusi di kamar gas Mississippi. Selama tahun-tahun pertumbuhannya, ibunya dan beberapa pacarnya selalu memukulinya. Dan bahkan nih, beberapa klien ibunya melakukan pelecehan seksual terhadap Gerald. Gerald ditangkap karena tindak kejahatan pertama, yaitu merampok rumah tetangganya guys. Dan ini adalah awal dari karir kriminalnya. Pada saat itu, dia mengalami 23 kali penangkapan dan menjalani hukuman penjara setelah dihukum karena perampokan sebelum melakukan pembunuhan. Pada saat Gerald masih berusia 12 tahun saja, dia sudah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis yang masih berusia 6 tahun. Yang mengakibatkan dia dijatuhi hukuman di fasilitas otoritas pemuda California. Sungguh-sungguh masa kecil yang kelam ya guys buat si Gerald. Gerald yang sempat bekerja sebagai bartender dan supir truk. Pada saat itu aja dia juga sudah menikah sebanyak 7 kali. Termasuk 2 kali menikah dengan wanita yang sama, Charlene Adele Williams. Lahir pada tanggal 10 Oktober 1956 di Stockton, California, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pengusaha yang terkenal yang menjabat sebagai wakil presiden di sebuah jaringan supermarket. Saat ibu Charlene terluka parah dalam sebuah kecelakaan mobil, di sanalah Charlene mengambil alih tanggung jawab ibunya dan mulai menemani ayahnya dalam perjalanan bisnisnya. Di sana dia sering dipuji oleh klien ayahnya sebagai anak yang berpendidikan dan pandai bicara. Apakah dia atas dasar ini ya dia punya skill untuk menggait para korban ya guys? Jalan hidupnya Charlene tuh mulai berubah ketika dia mulai menggunakan narkoba dan alkohol. Karena perilakunya yang terlalu genit dengan rekan kerjanya nih, Charlene yang dibenci di tempat kerjanya dan mengembangkan reputasi sebagai seorang nimopomania. Nah, hyper seksual tuh guys. Ada filmnya tuh, part 1, part 2, part 3. Charlene pun menikah dengan seorang pria muda kaya yang kecanduan heroin dan menegaskan bahwa Charlene sangat ingin melakukan sam dengannya. Pernikahannya pun berantakan dan mereka bercerai. Suami Charlene berikutnya adalah seorang tentara yang digambarkan Charlene sebagai anak laki-laki ibu. Dia menjadi bosan dengannya dan mereka pun juga berpisah.
Pada tanggal 10 September 1977, Sherlyn bertemu dengan Gerald di sebuah klub poker di Sacramento, California. Dalam waktu seminggu setelah pertemuan pertamanya mereka, Sherlyn pun tinggal bersama Gerald. Kali ini nih, dalam hubungannya dengan Gerald, si Sherlyn bertindak sebagai pasangan yang tunduk secara seksual dalam hubungan sadokis mereka. FYI nih guys, sadokisme merupakan bentuk penyimpangan seksual dengan untuk mendapatkan kepuasan dan kenikmatannya dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis. Ya, kita mengenalnya dengan istilah BDSM ya guys. BDSM. Oke, balik lagi ke cerita. Setelah mereka tinggal bersama selama beberapa bulan, Gerald pun membawa pulang seorang penari eksotis berusia 16 tahun ke rumahnya Sherlyn. Gerald yang mengancam Sherlyn untuk tidak menyentuh wanita penari tersebut. Pas dia pulang kerja, malah mergokin si Sherlyn sedang berhubungan seks dengan wanita penari. Pada saat itu juga dia memukuli Sherlyn setelah melempar penari itu keluar jendela karena sangat marah. Kemudian dia pun menolak untuk berhubungan intim dengannya. Menurut perasaannya Sherlyn nih, dia merasakan kalau suaminya tuh sering tidur dengan para pelanggannya saat dia bekerja sebagai bartender. Karena selama ini suaminya sudah mulai kehilangan minat untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Setelah 1 tahun berlalu, Gerald mengakui bahwa dia membutuhkan sepasang budak seks untuk membuatnya tetap bergairah. Dan pada saat itu Sherlyn pun diminta untuk mencarikannya. Dan dia pun menyanggupinya untuk membantu suaminya. Istri yang aneh. Pada tahun 1978, Gerald memutuskan untuk memulai permainannya. Dia sangat siap untuk menjalankan rencananya dan menjelaskan kepada istrinya bagaimana semua itu akan terjadi dan peran apa aja yang akan dimainkan oleh istrinya. Guys, ini adalah para korban dari Gerald dan Sherlyn yang terdata oleh pihak kepolisian. Yang pertama nih, kayaknya ini yang paling pertama sih. Sandra Kay Butler. Pada tanggal 26 Juni 1978, Sandra Kay Butler yang masih berusia 16 tahun. Dia terakhir terlihat di Sparks, Nevada, di daerah Fort and Greenbrae Street. Tepatnya tuh di seberang apartemen keluarganya Sandra. Sejak saat itu, dia tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Dan pada saat itu juga pihak berwenang percaya bahwa Sandra Butler adalah korban pertama dari Sherlyn dan Gerald. Kenapa? Karena pada di hari Sandra menghilang, diketahui juga bahwa dia telah diberi izin oleh ibunya untuk mengendarai sepeda ke rodeo di Washoe Country Fairground. Dan diketahui juga bahwa Gerald dan Sherlyn hadir di pekan raya tersebut pada hari itu. Tetapi anehnya nih, Gerald dan Sherlyn tidak pernah diwawancarai oleh polisi yang menyelidiki hilangnya Sandra. Dan keduanya juga tidak pernah mengaku atau dihukum atas dugaan pembunuhan Sandra. Dan lebih anehnya lagi nih guys, jasad Sandra Butler juga tidak pernah ditemukan. Pada saat itu adanya kecurigaan dan kecurangan karena 1 tahun setelah Sandra menghilang. Tepatnya nih, pada tanggal 24 Juni 1979, Gerald dan Sherlyn menculik 2 remaja putri dari pasar malam Washoe County di Reno. Pasar malam yang sama dengan yang dikunjungi oleh Sandra 1 tahun sebelumnya. Nah, berarti kan Kivi Faulk 16 tahun dan Rhonda Skevler 17 tahun. 2 remaja ini menghilang dari sebuah mal di Sacramento pada tanggal 10 September 1978. Sherlyn menipu mereka untuk pergi ke bagian belakang mobil van pasangan tersebut saat mereka berdua sedang berbelanja di Country Club Plaza Sacramento. Di sanalah pasangan itu menculik mereka. Kedua gadis itu ditahan oleh Gerald setelah dia mengancam mereka dengan senjata api. Kedua korban kemudian diserang berulang kali olehnya sepanjang malam di Baxter, California. Keesokan harinya, Gerald dan Sherlyn berkendara ke Slough House, California, di mana pada saat itu Gerald memerintahkan Rhonda dan Kippy keluar dari van-nya.
Tidak lama kemudian, dia pun langsung memukul Kitty dengan sebuah besi ban sebelum mengayunkan dan memukuli Rhonda. Akhirnya, dia pun mengeluarkan pistol kaliber 25 dan menembak setiap gadis di kepala mereka. Pada tanggal 24 Juni 1979, Brenda Judd yang berusia 14 tahun dan Sandra Coley yang masih berusia 13 tahun. Mereka diculik dari Washoe County Fair di Reno, Nevada. Nah, ini nih guys yang sinkronisasinya dengan korban pertama, yaitu Sandra Kay Butler. Kedua gadis itu dibujuk untuk masuk ke dalam mobil van milik pasangan Gallegos dengan janji akan mendapatkan uang dengan hanya membagikan brosur. Di jalan Interstate 80, Sherlyn akhirnya membawa mobil van tersebut ke arah timur laut Reno. Dan ketika dia melihat di kaca spion belakang, terlihat suaminya yaitu Gerald berulang kali melakukan pelecehan seksual terhadap dua gadis muda di belakang van-nya. Sherlyn kemudian memarkir mobil van mereka di daerah terpencil Humble Sing. Selama beberapa jam berikutnya nih guys, Gerald pun beristirahat sambil menyaksikan Sherlyn memaksa kedua gadis itu untuk melakukan tindakan seksual satu sama yang lainnya. Sandra kemudian diseret ke arah dasar sungai yang kering oleh Gerald. Tetapi setelah itu dia kemudian merayap di belakangnya Sandra dan berulang kali memukul kepalanya dengan skop. Setelah membunuh Brenda, Gerald pun menggali sebuah lubang besar, lalu meletakkan tubuh telanjang kedua gadis itu di dalamnya. Kedua remaja tersebut terdaftar sebagai orang hilang selama 4 tahun. Sampai Sherlyn mengakui pembunuhan mereka dalam persidangannya tahun 1982. Jasad mereka tidak pernah ditemukan hingga 20 tahun kemudian, yaitu pada bulan November 1999. Dan ditemukan oleh seorang operator traktor. Pada pagi hari, tanggal 24 April 1980, Gerald membangunkan Sherlyn dan berkata, "Saya ingin anak perempuan. Bangun, bangun." Setelah beberapa saat berkeliling, Sherlyn pun menemukan dua gadis remaja yang keluar dari toko buku. Dan kedua remaja itu bernama Stacy Ann Redican dan Karen Chipman Twiggs. Keduanya pun masih berusia sekitar 17 tahun. Dengan dalih menawari mereka untuk menghisap ganja bersama. Dan akhirnya Sherlyn membawa kedua gadis itu kembali ke mobil van setelah mereka dengan antusias menyetujuinya. Gerald pun mengancam kedua gadis itu dengan pistol 357 Magnum saat mereka sedang memasuki bagian belakang van. Dia pun dengan cepat memerintahkan Sherlyn untuk menyetir dan memerintahkan para gadis untuk menanggalkan pakaian mereka. Lalu Gerald pun secara bergiliran memperkosa dan melakukan pelecehan seksual terhadap mereka. Setelah selesai, dia kembali menyuruh Sherlyn menyetir ke daerah terpencil dan membawa gadis-gadis itu satu persatu ke dalam hutan sambil membawa palu dan skop. Setelah semuanya selesai, mereka kemudian pergi. 3 bulan kemudian, pada tanggal 27 Juli 1980, orang-orang yang sedang piknik menemukan jasad Karen dan Stacy yang sedang diterkam anjing hutan. Dan 2 kuburan dangkal tersebut berada di sebuah area yang berjarak 20 mil di luar Lovelock, Nevada. Linda Teresa Aguilar saat menumpang pada 6 Juni 1980 di Port Orford, Oregon. Linda Teresa Aguilar yang masih berusia 21 tahun. Dia diculik, dengan benda tumpul dan dikuburkan di sebuah kuburan yang dangkal. Pada saat itu Linda sedang hamil 4 bulan. Dan kerabatnya juga melaporkan bahwa dia telah hilang pada tanggal 20 Juni. Pada saat ditemukan, pergelangan tangan dan pergelangan kaki korban diikat dengan tali nilon dan tengkoraknya pun patah. Tetapi pemeriksaan menunjukkan bahwa dia mungkin telah dikubur hidup-hidup karena juga telah ditemukan pasir di dalam mulut, tenggorokan, dan hidungnya. Pada tanggal 17 Juli 1980, Virginia Mochel, saat itu dia berusia 31 tahun. Dia diculik dari tempat parkir sebuah bar minuman di Sacramento Barat. Di sana,
Dia sedang bekerja sebagai bartender. Virginia diserang secara seksual oleh Gerald yang kemudian memaksanya untuk mengemis untuk hidupnya. Setelah membunuhnya dengan menyekiknya, dia pun membuang tubuhnya di sebuah kolam. Sisa-sisa tulang belulangnya pun yang masih terikat dengan tali pancing nilon ditemukan 3 bulan kemudian di luar Carlsberg. Craig Miller yang berusia 22 tahun dan tunangannya yaitu Mary Elizabeth Sauer yang masih berusia 21 tahun. Ketika meninggalkan pesta persaudaraan mereka pada 1 November 1980, terlihat oleh pasangan Gallegos sedang berdiri di pinggir jalan. Dan Gerald langsung keluar dari mobil dan langsung mengancam mereka dengan menggunakan pistol Beretta untuk memaksa masuk ke dalam mobilnya. Setelah membawa mereka ke lokasi terpencil, Gerald pun memerintahkan Craig keluar dari mobil. Ketika dia berbalik untuk mendekati bagian depannya mobil, Gerald pun langsung mengarahkan pistolnya ke Craig dan menembaknya di bagian belakang kepalanya. Pada saat dia tergeletak tak bernyawa di tanah, Gerald kemudian menembakkan 2 tembakan lagi ke kepalanya Craig. Setelah itu, Gerald kembali ke dalam kendaraan dan memerintahkan Sherlyn untuk menyetir ke apartemen mereka. Sesampainya di apartemen nih guys, Gerald pun langsung membawa Mary ke kamar tidur dan mempersanya selama berjam-jam. Setelah melakukan hal yang menjijikan tersebut, Gerald memerintahkan Sherlyn untuk pergi ke daerah pedesaan di Pleasure County, California. Sesampainya di sana, Gerald pun memerintahkan Mary untuk keluar dari mobil. Saat Mary sudah berada di luar, Gerald pun langsung menembaknya 3 kali dari jarak dekat. Pada tahun tersebut, temannya Craig dan Mary yang pada saat itu menyaksikan penculikan mereka langsung melaporkan nomor plat mobil pasangan Gallegos ke pihak kepolisian. Dan polisi pun menggunakan informasi tersebut untuk melacak dan menangkap pasangan Gallegos di kantor Western Union. Di saat itu orang tuanya Sherlyn sedang dalam proses pengiriman uang untuknya. Gerald dan Sherlyn mengaku tidak bersalah atas tuduhan penculikan dan pembunuhan. Dan pada saat itu, pengacara Sherlyn akhirnya dapat meyakinkan jaksa penuntut di beberapa negara bagian untuk mengizinkan Sherlyn bersaksi melawan Gerald. Tetapi dengan kesepakatan pembelaan yang mengurangi hukuman penjara menjadi 16 tahun dan 8 bulan. Pada bulan Juni 1983, Gerald Armond Gallego dijatuhi hukuman mati di California atas pembunuhan Mary Beth Sauer dan Craig Miller. Dan pada Juni 1984-nya, Gerald dijatuhi hukuman mati di Nevada atas pembunuhan Karen Twiggs dan Stacy Redican. Aduh, yang sangat menyakitkan nih. Hukuman matinya Gerald di daerah Nevada akhirnya dibatalkan pada tahun 1997. Pada bulan Juli 1997, Sherlyn menyelesaikan masa hukumannya dan dibebaskan. Pada tanggal 18 Juli 2002, Gerald Armond Gallego meninggal dunia karena kanker di pusat medis penjara Nevada. Saat itu dia sedang menunggu eksekusi mati. Nah guys, itulah cerita dari pasangan bejat, pasangan dari neraka kalau gue bisa bilang, yaitu Gerald dan Sherlyn. Gak ada habis pikir ya. Pasangan tuh bukan saling membantu dalam kebaikan ya. Ini malah saling support dalam kejahatan. Nah, buat para wanita, jika diminta tolong oleh pasangannya untuk melakukan sebuah kejahatan atau sebuah kemaksiatan, mendingan ditolak. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Mohon maaf ya jika ada salah kata dalam penyebutan nama dan lain-lainnya. Jangan lupa juga untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar dan dukung channel ini dengan like dan di-subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kriminal dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa guys.